Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ihsan MPD, dosen S1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang biasa saya ampuh pada semester ganjil, tepatnya semester 1, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1, bobot 2 SKS, dengan kode mata kuliah MKK 226. Deskripsi mata kuliah akuntansi ini yaitu membekali mahasiswa dengan pendekatan teoritis dan terafan yang disertai contoh-contoh mengenai konsep dasar akuntansi dalam menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang meliputi proses pencatatan transaksi, jurnal umum, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, proses penyelesaian, neraca lajur, proses pelaporan keuangan, proses penutupan, serta membuat jurnal pembalik untuk membangun sistem informasi akuntansi yang utuh dan bertanggung jawab sebagai fungsi pengendalian intern dalam sebuah perusahaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, menguasai konsep dan prinsip dasar akuntansi sebagai sistem informasi bisnis sebagai bekal dasar keilmuan dalam konteks kekhususan pendidikan ekonomi. Yang kedua, mampu mengkonstruk pengetahuan dan menerapkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam memecahkan transaksi-transaksi bisnis suatu usaha. Yang ketiga, mampu menerapkan aplikasi komputer dalam sistem pembukuan berpasangan berdasarkan sak etap secara mandiri dan lengkap untuk menyelesaikan siklus akuntansi baik untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Yang keempat, mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan yang bermutu berbasis komputer. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mampu mendeskripsikan akuntansi sebagai informasi bisnis. Yang kedua, mampu mendeskripsikan fungsi akun sebagai alat pencatatan di dalam sistem pembukuan berpasangan berdasarkan sak etap. Tujuan yang ketiga, mampu mendemonstrasikan keterampilan analisis transaksi-transaksi bisnis perusahaan dan mencatatnya ke dalam persamaan akuntansi. Tujuan yang keempat, mampu menjelaskan secara teoritis fungsi akun dan penerapannya di dalam pencatatan akuntansi. Tujuan yang kelima, mampu membuat jurnal umum dan melakukan posting ke buku besar secara mandiri dengan menggunakan aplikasi komputer. Tujuan yang keenam, mampu menyusun neraca saldo, jurnal penyelesaian dan koreksi akun secara benar dan bertanggung jawab dengan menggunakan aplikasi komputer. Tujuan selanjutnya, mampu menyusun dan membuat neraca lajur dengan benar berbasis komputer. Tujuan yang selanjutnya, mampu membuat dan menyusun laporan keuangan yang bermutu dengan menggunakan aplikasi komputer. Adapun tujuan yang selanjutnya yaitu mampu menyusun jurnal penutup dan jurnal pembalik serta neraca saldo setelah penutupan yang bermutu dengan menggunakan aplikasi komputer. Adapun materi pembelajaran selama 1 semester mata kuliah akuntansi ini, yang pertama, hakikat akuntansi sebagai sistem informasi. Bagian kedua, transaksi usaha, rekening dan persamaan dasar akuntansi. Bagian ketiga, aturan debit dan kredit dan analisis transaksi. Bagian keempat, menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang.
yang termasuk di dalamnya membuat jurnal umum, melakukan posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, membuat dan menyusun jurnal penyesuaian, membuat neraca lajur, menyusun laporan keuangan yang terdiri atas perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya, membuat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, membuat jurnal pembalik, adapun salah satu sumber referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ialah dasar-dasar akuntansi yang disusun oleh Yusuf Al-Haryono tahun 2014, edisi ke-7 yang diterbitkan di Yogyakarta, STI YKVN. Yang kedua, Lorasa, Pati, GN and Ginting tahun 2009, Microsoft Excel for Accounting Cycle, Yogyakarta, penerbit Andi. Yang ketiga, paket mobile learning yang saya kembangkan sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah. Adapun aktivitas perkuliahan ini, ya, untuk mendukung perkuliahan akuntansi ini, saya menggunakan hybrid learning atau yang lebih populer disebut sebagai blended learning, yaitu dengan persentase 50% luring dan 50% daring. Adapun strategi dan media pembelajaran yang saya gunakan di sini ialah yang pertama, ceramah dan tanya jawab interaktif, problem based learning dan inquiry, serta diskusi kelompok. Adapun ceramah dan tanya jawab interaktif ini biasa saya gunakan pada saat saya menyampaikan materi-materi yang bersifat teoritis. Ya, dan problem based learning dan inquiry ini disinilah mahasiswa dituntut, ya, diajak berpikir analisis. Ya. Jadi mahasiswa, ya, untuk menyelesaikan transaksi-transaksi bisnis, mereka menggunakan strategi inquiry, yaitu menemukan sendiri. Dan ini akan sangat membantu mahasiswa agar lebih familiar untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam akuntansi. Begitu juga dengan problem based learning, kita tahu bahwa problem based learning itu suatu strategi pembelajaran yang menerapkan sebuah masalah, ya, menjadikan sebuah masalah sebagai akar dari materi pembelajaran yang akan dicarikan solusinya. Dalam kasus ini, dalam akuntansi tentunya penyelesaian masalah dalam transaksi-transaksi usaha itu sendiri. Adapun metode pembelajaran diskusi kelompok dalam hal ini di dalam setiap pembelajaran, ya, untuk membantu membangkitkan kemampuan berpikir analisis mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akuntansi ini, diskusi kelompok menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan agar mahasiswa tetap termotivasi untuk belajar. Untuk media pembelajaran, mata kuliah akuntansi ini menekankan pada penggunaan aplikasi komputer. Dalam hal ini ialah Microsoft Excel. Yang kedua, untuk menunjang pembelajaran mandiri, saya juga sebagai dosen pengampu mata kuliah ini sudah mengembangkan sebuah paket yang bernama paket mobile learning pengantar akuntansi. Yang ketiga, media YouTube. Ya, di YouTube ini, ya, media YouTube ini saya kembangkan sendiri dengan yang mana video-video berisi pembahasan tentang analisis transaksi itu saya kemas menjadi video pembelajaran, yang kemudian video itu saya upload ke media channel saya yang bernama channel Ihsan Ihsan. Di sana banyak dijumpai materi-materi perkuliahan khususnya
kaitannya dengan akuntansi. Yang selanjutnya ada WhatsApp Group dan Google Classroom. Ini saya gunakan untuk diskusi ya, diskusi share tugas, share materi ya, untuk pendalaman materi lainnya. Adapun untuk penilaian, ya, dalam pemberian penilaian kita tahu bahwa penilaian ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam proses perkuliahan, yang oleh karena itu penilaian dalam hal ini dititikberatkan kepada yang pertama, kehadiran 20%, keaktifan di dalam kelas 15%, penugasan ya, baik secara individu ataupun berkelompok yaitu sebesar 25%, dan tugas kelompok yang lain berupa membuat video ya, video hasil presentasi masing-masing kelompok yang mana video yang terbaik itu akan diupload ke channel dosen, ke channel saya yaitu channel Ihsan Ihsan. Yang selanjutnya yang keempat ya, bobot untuk UTS 20% dan UAS 20%, sehingga keseluruhannya 100%. Minimal nilai yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar lulus pada mata kuliah ini ialah harus lulus dengan nilai minimal B. Sekian, terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga deskripsi singkat ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, masih ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kertas kerja. Kelihatan? Halo? Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa untuk menyelesaikan tugas dalam kertas kerja atau neraca lajur, untuk neraca saldo ini informasi keuangannya itu diambil dari neraca saldo yang di sini ya. Halo? Ya. Kelihatan ya? Pak. Nah, selanjutnya untuk jurnal penyesuaian yang pada bagian ini pada bagian jurnal penyesuaian, informasi keuangan akan kita ambil dari JUP, dari jurnal penyesuaian yang ini. Yang pertama dengan pendekatan ikhtisar laba rugi, yang kedua kita menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Dan untuk langkah yang pertama tentunya kita akan mengisi informasi keuangan neraca saldo ini dari neraca saldo yang sudah disiapkan, yaitu dengan cara ya, karena kita pada saat ini menggunakan Microsoft Excel, cukup yaitu dengan menggunakan equal ya, yaitu persamaan sama dengan. Ya, jadi informasi kita klik neraca saldo yang di sini ya. Untuk informasi debit kita tinggal klik. Nah, ini hasilnya ya. Sebelum ke sini ya, sebelum ini saya buat otomatis dulu ya dalam bentuk satuan rupiah. Caranya yaitu klik kanan, cari format cell, lanjutnya currency ya. Untuk currency kita hilangkan 2 angka di belakang koma, terus kita cari satuan mata uang kita, yaitu dalam hal ini rupiah. Selanjutnya ya, ini 80.024.000, ini merupakan nilai kas pada akun debit ya. Pada akun debit ini sampai dengan beban pemeliharaan gedung. Kita kembali ke neraca lajur. Untuk memudahkan kita, ini tinggal ditarik saja ya, tinggal ditarik sampai ke bawah. Nah, ini akan menghasilkan nilai-nilai dari neraca
saldo yang tadi. Begitu juga dengan debit ya. Kita tinggal geser ke sini, langsung kita tarik ke bawah. Ini adalah informasi keuangan yang berasal dari neraca saldo yang tadi. Untuk menentukan jumlah ya, dengan menggunakan rumus sum, ya, nanti ini dipraktikkannya. Sum diklik paling atas, yaitu pada nilai kas ini, ya, kita geret ke bawah sampai yang terakhir ini, yaitu pada beban pemeliharaan gedung, tutup kurung dan enter. Maka jumlahnya ialah 599.549. Kita geser, tarik seperti ini. Nah, ini adalah dengan jumlah yang sama ya. Maka dalam kasus ini pengerjaan kita neraca lajur pada kolom neraca saldo sudah selesai. Tugas selanjutnya ialah kita akan memasukkan informasi keuangan dari jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian ini, yang pertama di sini ada utang gaji. Utang gaji pada jurnal penyesuaian, kita cari utang gaji, ini dia, adalah pada posisi kredit, yaitu sebesar 1.800.000. Maka kita pada ini ya, pada jurnal penyesuaian kita isi ya, utang gaji ini sebesar 1.800.000. Nah, agar kita tidak capek untuk ngetik kembali, kita buat menggunakan persamaan, ya, kita cari sheetnya, ya, langsung kita klik. Ya, utang gaji itu pada sisi debit, pada sisi kredit ya. Kita terus selanjutnya di enter. Maka keluarlah hasilnya 1.800.000. Untuk menyelesaikan neraca saldo disesuaikan ini, kriteria yang harus kita sama-sama pahami ialah adanya katakanlah rumus ya. Rumusnya adalah yang pertama, jika debit bertemu debit itu artinya sama dengan berjumlah apa berkurang? Bertambah apa berkurang? Bertambah. Ya. Debit ketemu debit itu dijumlahkan atau bertambah. Begitu juga kredit ketemu dengan kredit juga bertambah kan? Ya. Kalau debit ketemu kredit kurang. Nah, itu berkurang. Maka untuk menyelesaikan konsep neraca saldo disesuaikan ya, data informasi keuangan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian ini kita pertemukan dia. Seperti kalian mengerjakan akuntansi perusahaan jasa yang kemarin. Ya. Katakanlah pada kas 80 juta sekian, ya 80 juta 24.000. Ya, ini nggak ada ketemunya kan? Ya, tinggal ini aja. Kita sama dengankan saja ini. Nah, terus untuk neraca saldo 16.175.000 pada sisi debit. Ya, untuk jurnal penyelesaian 16.175.000. Debit ketemu kredit berkurang atau bertambah? Berkurang. Kredit. Iya, Pak. Berkurang ya. Nah, karena dia berkurang, ya, karena dia berkurang 16.175.000 ini dikurangi dengan 16.175 sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Maka sisalah ya, maka tersisa pada posisi debit itu 28.125. Tanpa banyak basa-basi kita langsung enter ya, biar kita, artinya untuk ini masih pada posisi debit loh. Perhatikan juga posisinya. Perhatikan posisinya. Selanjutnya peralatan kantor 39 juta, tidak ada tempat, tidak ada informasi pada jurnal penyelesaian. Kita tinggal isi. Nah, sekarang untuk akumulasi penyusunan peralatan kantor. Untuk informasi keuangan pada dalam neraca saldo yaitu 19.650. Jurnal penyelesaian pada sisi kredit 7.825. Pada kasus ini bertambah apa berkurang? Bertambah ya. Nah, bertambahnya diperhatikan juga tempat menambahkannya yaitu pada posisi kredit. Sama dengan ya, kolom kredit ya, ditambah
dengan kolom kredit di dalam jurnal penyelesaian. Jumlahnya ialah 19.650.000 ditambah 7.825.000. Totalnya adalah 27.475.000. Dengan kasus yang sama seperti yang tadi, ini terjadi penjumlahan ya, bertambah dia. Kredit. Sama dengan ya, 49 juta ditambah 16.500.000. Ya, totalnya 66 juta. 66 juta 100. 16 ini kan 66 juta dia. Iya, 66 juta 100. Ada yang lebihnya? Coba dilihat, 49.500.000 ditambah 16.500.000. 66 juta 100.000. Mana tempatnya lebih? Coba 49.500.000 ditambah 16.500.000. 66 juta, Pak. Oh iya. Oh ya, 66 juta, Pak. Ya, 66 juta, Pak. Maaf, Pak. Ya. Terus selanjutnya kita Yang nggak punya kuota juga, Pak. oh, ya, yang lain ya, nantilah. Catering, Pak. Itu. Maklum, Pak, maklum. Ada iya, yang nggak iya. punya kuota juga, Pak. Ya. Yang penting banyak sudah hadir di sini ya. Terima kasih semuanya. Ya, kita lanjut. Sambil jalan ya. Ini, Pak. Ini kelihatan. Ini, Pak. Slide saya ini kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Dengan cara yang sama ya, utang dagang. Ini tadi utang gaji ya. Yang lain silahkan di mute dulu ya, biar enggak rame seperti itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ya, kita selesaikan yang tadi. Setelah sudah selesai, selanjutnya kita menyelesaikan laporan laba rugi. Perlu diketahui untuk laporan laba rugi itu rumusnya ialah laba atau rugi sama dengan total penjualan dikurangi dengan beban penyusutan ditambah potongan penjualan. Mekanisme yang pertama ialah kita menentukan akun-akun yang mempengaruhi laba rugi itu. Yang pertama penjualan, ya, potongan penjualan dan beban-beban. Nanti kita cek. Yang kita cek yang pertama ialah total penjualan. Mana dia? Penjualan ini dia. Dengan kode 4101 ya, 4101. Pada posisi kredit di sini saya pindah saja ya biar cepat. 381.500.000 pada sisi kredit, dan satu lagi ada pendapatan bunga. Ingat, pendapatan bunga itu bagian dari yang akan mempengaruhi laporan laba rugi ya. Pendapatan bunga ini secara tidak langsung akan mempengaruhi ekuitas pada akhirnya. Ya, kita masukkan pendapatan bunga 1.500.000 ini dia. Sama dengan ini. Untuk kolom kredit ada dua. Yang pertama total penjualan, yang kedua pendapatan bunga. Selanjutnya seperti yang tadi saya katakan, untuk kolom debit ya, untuk kolom debit ini yang pertama itu kita masukkan semua total beban. Maka yang kita masukkan ialah informasi keuangan yang terakhir. Yang mana? Yaitu pada kolom neraca saldo di
sesuaikan. Sesuaikan. Artinya jangan nanti adik-adik mahasiswa mengerjakan tugasnya nanti mengambil informasi keuangan dari sini, enggak ya, melainkan dari neraca saldo disesuaikan. Lanjutnya kita masukkan gaji karyawan mulai dari sini. Kita pindah saja. Kita enter gaji karyawan, beban asuransi, ya, kita tarik ke bawah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Halo, Lanjut, Pak. kita lanjutkan. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya kita melakukan penjumlahan laba rugi mulai dari kolom debit, ya, kolom debit. Rumusnya di dalam Excel menggunakan sama dengan ya, sum atau saya itu saja sum ya, sum, biar enggak pemahamannya macam-macam nanti. Diklik mulai dari paling atas atau kalian mulai dari klik di sini nggak apa-apa ya. Atau kita dari atas sudah. Sini tarik ke bawah ya kursornya, tarik sampai pada kolom kredit yang ini, pada kolom kredit yaitu 383.033.000. Maka ya kalau kita lihat sepintas, maka ini jelas perusahaan dagang mendapat keuntungan apa kerugian? Keuntungan apa kerugian ini? Keuntungan ya. Dikurangi dengan kolom debit, kolom kredit dikurangi kolom debit. Kolom debit. Nah, selisihnya ialah di debit 4.000. Nah, untuk membuat penyeimbangan, ya untuk membuat penyeimbangan seperti caranya. Di atas ini kita tambah saja seperti ini, yang di bawah ya 383.033.000. Ini sudah seimbang ya. Sampai di sini ya. Kita akan membuat keterangannya laba atau rugi. Keterangannya Laba. apa ini? Laba kan? Nah, Ya. untuk Di sisi kreditnya kosong juga, Pak. iya ini kan sudah seimbang dia. Ini kan Sudah kosong seimbang, kan? bukan ditambah di debit. Nah, untuk menyeimbangkan antara sisi debit dan sisi kredit pada kolom laporan laba rugi, mekanismenya adalah total kredit ya. Total kredit itu lebih besar kan daripada debit. Nah, ini mengisyaratkan dia perusahaan itu memperoleh keuntungan. Lanjut, Pak. Lanjutkan ya. Baik, untuk kita menyelesaikan neraca ya. Informasi-informasi keuangan tentunya kita akan ambil yang pertama itu dari neraca saldo disesuaikan. Ini kita ambil informasi keuangannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, informasi keuangan yang sudah masuk pada perhitungan laba rugi ya, tidak dimasukkan ke kolom neraca. Jadi di luar ini baru kita masukkan sesuai dengan posisinya. Kalau debit ya debit, kalau kredit ya kredit. Nah, kita mulai dari neraca kolom debit, informasi keuangan kita ambil dari neraca saldo disesuaikan pada kolom kas, ini dia. Kalau salah satu di antara ini salah memasukkan, baik disengaja ataupun tidak, tetap itu akan salah. Setelah kita menyelesaikan memasukkan informasi neraca saldo, jurnal penyelesaian, neraca saldo disesuaikan, maka yang terakhir adalah tentunya kita akan membuat melihat keseimbangan ke antara dua sisi, baik itu sisi debit dan sisi kredit. Untuk laba rugi ya, setelah kita melihat di sini ada ya, di sini ada selisih ya. Ketika terjadi ketidakseimbangan di dalam kolom neraca ini ya,
bahwa itu telah terjadi kesalahan. Di sini kita lihat bahwa kolom laporan laba rugi ya dengan laba sebesar 118.074.000. Pada saat kita menyelesaikan ini ya, kita cek bagaimana kalau terjadi ketidakseimbangan di dalam neraca itu jelas ada kesalahan. Ya, apapun alasannya jelas itu terjadi kesalahan. Ya. Bagaimana caranya? Ialah ya kita harus melakukan yang namanya koreksi dari awal ya. Dari awal ya, dari neraca saldo, jurnal penyelesaian, neraca saldo disesuaikan sampai pada laporan laba rugi kita akan melakukan cek kesalahan. Kesalahan ini terjadi karena informasi keuangan yang ada di dalam beban penyusutan gedung itu ya adalah 8.250.000 ini belum masuk penjumlahan ini ya. Saya cek rumusnya yaitu J35. Kita perbaiki rumusnya dulu sampai J36. Oke. Sudah terjadi ya, sudah terjawab. Selisihnya sudah menjadi 0. Otomatis ketika terjadi keseimbangan antara kolom neraca, maka analisis dalam neraca lajur sudah kita sudah benar ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini ya mungkin terjadi di dalam perhitungan kita, dan kesalahan itu bukanlah sebuah hal yang membuat kita takut mengerjakan akuntansi, melainkan akan memberikan kita pengalaman baru ya. Ada pertanyaan kah? Kami Sophia itu bertanya, Pak. Ayo silakan bertanya. Belum ada, Pak. Apa bedanya perusahaan dagang sama perusahaan jasa, Pak? Oh iya, Nanti kalau belajar. Nah, untuk perusahaan jasa itu ya kita lihat saja dari namanya, dia bergerak dalam bidang jasa ya. Bukan barangnya itu tidak berwujud. Kalau perusahaan dagang, maka produk yang akan dijual itu berwujud dia dalam bentuk barang ataupun yang lainnya. Tapi kalau jasa itu tidak berwujud dia. Misalkan pergi ke taman wisata ya. Taman wisata itu kebahagiaan yang Anda alami, yang Anda peroleh pada saat itu kan tidak berwujud dia, tapi hanya merasa senang itu saja ya. Tapi kalau pergi ke Alfamart, Indomart, ya, barangnya kan ada, berwujud dia. Ya. Dan ada beberapa itu di dalam akuntansi perusahaan dagang, ya untuk menyusun akuntansinya itu sedikit agak ada perbedaan. Dan itu saya sudah jelaskan di pertemuan pertama dahulu, yaitu ada 8 akun tambahan di dalam akuntansi perusahaan dagang yang tidak ada di dalam akuntansi perusahaan jasa. Contohnya ada potongan penjualan, pembelian barang, penjualan barang ya. Dan jurnalnya juga ada 2 macam, ada jurnal khusus, itu dibagi 4, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal khusus penjualan. Dan akun yang tidak termasuk di dalam 4 jurnal khusus di atas itu akan kita masukkan ke dalam neraca jurnal umum ya, di dalam jurnal umum. Videonya sudah ada, itu silahkan dipelajari ya. Video-video sebelumnya ada pertemuan ya, saya buat video itu 8 kali pertemuan tapi dalam bentuk 6 video ya, 6 video pecahan. Seperti itu bisa dibuka kembali dan perbedaannya sangat jelas. Kalau perusahaan dagang ya barangnya berwujud, di dalam perusahaan jasa barangnya tidak berwujud, melainkan hanya sebatas jasa atau perasaan ya, tidak berwujud ya sifatnya ya. Dalam bentuk kepuasan. Iya, dalam bentuk kepuasan. Yang lain ada pertanyaan lagi? Mut dulu ya, di mut. Farida Haryani ada pertanyaan? Farida? Hani Sopiana? Dinda Komala? Tadi Pak saya. Oh iya.
Ini nih Pak, pakai HP teman. Oh ya. Ini mau nanya sekarang nih. Hulaipi ada pertanyaan Hulaipi. Ada pasti deh. Silakan dibuka mic-nya ya. Bunyamin ada pertanyaan? Ada Pak. Ya Pak. Ya, ada dia. Makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Oh ya. Sehat-sehat semua ya. Ya, Pak. Pak juga sehat-sehat Pak. Ya. Tahan Pak. Siap. Oke, Saya terima keluar kasih. dulu ya. Sudah hasrat. Ya Pak. Pak.